Halo anak mem, pagi ini kita akan belajar tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, yang pertama, kalian harus tahu apa sih posisi garis terhadap sumbu X dan Y? Dia ada 3. Yang pertama, posisi garis sejajar terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Sejajar maksudnya jika garis ditarik sepanjang apapun tidak akan bertemu dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, lanjut. Yang kedua, posisi garis memotong terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Memotong maksudnya jika garis bertemu atau berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, atau biasanya anak-anak katakannya itu bertabrakan gitu ya nak ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, posisi garis tegak lurus terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Tegak lurus di sini maksudnya jika garis bertemu berpotongan tapi tegak lurus. Itu yang membedakan dengan yang kedua. Tegak lurus maksudnya membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, supaya paham kita akan langsung ke contoh. Oke. Yang pertama, posisi garis sejajar terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Gambarnya gimana sih mem? Perhatikan gambarnya. Oke, ini yang pertama. Oke, ini sumbu X. Perhatikan, ini sumbu Y. Kan kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, ini ada 4 garis. L1, L2, L3, sama L4. Oke nak. Nah, perhatikan. Kita mau lihat posisinya terhadap sumbu X dulu. Jadi sumbu Y-nya nggak usah lihat dulu, karena kita mau lihat yang sejajar. Perhatikan. Jadi garis L1 ini sejajar dengan sumbu X. Sejajar. Kenapa dikatakan sejajar? Karena jika X ini ditarik sepanjang apapun angkanya dan L ini ditarik sepanjang apapun, mereka tidak akan pernah ketemu. Itulah yang dikatakan sejajar. Begitu juga dengan L yang kedua. L yang kedua terhadap sumbu X. Nah, L kedua ini, garis yang kedua ini, kamu tarik pun ini sepanjang apapun, tidak akan ketemu dengan X, sumbu X. Begitu juga dengan L3 dengan L4. Sama halnya jika L1 dengan L2. L1 jika ditarik panjang dan L2 jika ditarik panjang, tidak akan mereka ketemu. Maka L1 disebut juga sejajar dengan garis L2. Oke nak ya? Paham ya tentang sejajar? Lanjut. Posisi garis memotong terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Ini memotong ya. Nah, perhatikan ini nak. Adalah garis N1, adalah garis N2. Ini nak ya. Adalah garis N1, adalah garis N2. Sudah? Nah, memotong di sini garis N1, kamu perhatikan dulu N1, nggak usah dulu lihat N2. N1 ini dia memotong siapa atau nabrak siapa? Ini sumbu Y. Ini N1. Ditabraknya si Y di sini kan? Iya. Lalu ini sumbu X. Ada ditabraknya X, ada di sini ditabraknya X. Ya kan? Jadi dia ditabraknya si Y, ditabraknya lagi si X. Jadi N1 itu garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga dengan N2. Perhatikan N2. Anggap nggak ada N1 ini. N2 perhatikan. Nah, N2 ditabraknya nggak sumbu Y. Ini sumbu Y. Ditabrak ya di sini ya. Dipotongnya ya, berpotongan ya kan. Yang sama kayak kamu sama kawanmu. Ih, berpotongan kami tadi.
bertabrakan kami tadi, bisa cuman diam aja, dia nggak disapa aku, macam begitulah itu ya nak ya. Nah, dipotongnya lah sumbu Y ini, ternyata sumbu X ini ditabraknya juga di sini ya kan, ditabraknya juga. Nah, itulah yang disebut berpotongan. Jadi garis N1 ini berpotongan dengan Y, dan garis N1 juga berpotongan dengan X, dan garis N2 berpotongan dengan X dan juga berpotongan dengan Y. Bagaimana garis N1 dan N2? Ternyata N1 terhadap N2, bagaimana kasus mereka jika nggak ada sumbu Y dan sumbu X ini, yang anggap nggak ada. Garis N1 dan garis N2 bertabrakan juga mereka, berpotongan juga mereka di sini kan. Jadi garis N1 dan N2 merupakan garis yang berpotongan juga. Oke nak ya, jadi garis N1 berpotongan dengan garis N2. Oke nak ya. Nah, perhatikan yang ketiga, posisi garis tegak lurus terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini posisi garis tegak lurus. Perhatikan, M1, M2, M3, M4. Perhatikan garis M1 dulu. M1 udah. Kalau dengan sumbu Y dia bagaimana? Ini sumbu Y, ini sumbu Y, ini garis M1. Ditarik sepanjang apapun mereka kan tidak akan ketemu, mereka itu sejajar. Tapi bagaimana dengan sumbu X? Perhatikan sumbu X, ini sumbu X, ini garis M1. Tengok, mereka bertabrakan di sini ya, nabrak di sini ya. Nah, nabrak di sini, nabraknya itu tegak lurus, membentuk sudut. Perhatikan kursor saya, membentuk sudut 90 derajat. Maka dikatakan garis M1 tegak lurus dengan sumbu X. Nah, garis M2 dengan sumbu X sama ya kan. Garis M2 ini dengan sumbu X bertabrakan juga di sini, tapi bukan sekedar berpotongan, mereka berpotongannya tegak lurus nih, tegak lurus ya kan, membentuk 90 derajat. Jadi pahami dia ya, jika bentuknya berpotongannya seperti ini namanya tegak lurus. Jadi garis M1, M2, M3 dan M4 ini semua garis ini tegak lurus dengan sumbu X. Tapi kalau dengan sumbu Y, karena kamu tadi sudah belajar sebelumnya sejajar, mereka bukan berpotongan ya. Ini Y, ini M. Mereka semua M, mereka sejajar. Oke. Begitu juga dengan M1. Perhatikan dulu M1. M1 dengan M2. M1 dengan M4 saya buat. Anggap garis yang lain nggak ada. Ini M1. Ini M4. Bagaimana mereka? Mereka sejajar karena ditarik sepanjang apapun M4 dan sepanjang apapun M1, dia tetap tidak ketemu, maka sejajar. Mem kan bisa aku tarik ke sini? Oh nggak bisa. Kalau dia awalnya begini, dia nariknya begini terus. Paham ya nak ya? Begitu juga dengan ini, dia nariknya begini terus, nggak bisa berbelok jadi kayak gini, dia belok. Orang awalnya lurus. Paham ya nak ya? Oke. Nah, hanya itu aja yang saya jelaskan, kamu pahami bagaimana sejajar dan tegak lurus itu, pahami ya nak ya. Karena nanti akan ada tugas, saya akan suruh kamu mencari bagaimana garis ini dengan garis ini, apakah dia sejajar, apakah dia tegak lurus. Paham ya nak ya. Jadi kan kamu sudah tahu yang pertama ini tadi. Nah, yang pertama saya hanya buat bahwa garis L1, L2, L3, L4 merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Tapi karena kau sudah belajar tegak lurus, maka kau sudah tahu ya. Ini sumbu Y, ini garis L1, bagaimana dia posisinya? Coba berpikir, ini L1, ini Y. Coba mereka tabrakan di sini ya. Sudutnya 90, berarti tegak lurus. Jadi di posisi gambar ini, L1 tegak lurus dengan sumbu Y. Paham ya nak ya? L2 juga begitu, tegak lurus dengan sumbu Y. Tapi kalau dengan sumbu X, L2 bagaimana? Sejajar. Jadi kalau kamu mau lihat L2 terhadap sumbu Y, anggap yang lain nggak ada, kamu lihat L2 aja sama sumbu X atau sama sumbu Y. Paham ya nak ya? Oke.
Mem bukannya tidak semangat, tapi Mem punya ada gangguan di kuping, jadi Mem gak bisa kuat-kuat suara. Oke nak, terima kasih sudah mendengar. I love you. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke.